액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Wiwin Julianti SE, SPD MAK, dan juga teman-teman sekalian. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti SE, SPD MAK. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya, Orisa Safita Dewi dengan NIM 2003102154. saya Zuli Nurjayati Putri dengan NIM 2003102163. Saya Berlian Dinda Mustika dengan NIM 2003102178. Video ini membahas mengenai implementasi arsitektur perbankan di Indonesia. Sebelum membahas jauh mengenai arsitektur perbankan Indonesia, menurut kalian apa sih API itu? Menurut saya ya, arsitektur perbankan Indonesia atau API merupakan satu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu kurang lebih 5-10 tahun. Jadi, arsitektur perbankan Indonesia ini diluncurkan sebagai salah satu upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka membangun kembali perekonomian Indonesia. Oh iya, jawaban kalian sudah cukup benar. Tapi menurut aku, maksudnya adalah API ini merupakan sebuah sistem dasar atau grand design kemana arah perbankan Indonesia selama 5-10 tahun ke depannya. Nah, API ini itu diluncurkan pada tahun 2004 oleh Bank Indonesia pada kala itu. Nah, API ini membagi struktur perbankan Indonesia. Ada 4 golongan. Yang pertama, Bank Internasional. Yang kedua, Bank Nasional. Yang ketiga, bank yang fokus tertentu seperti bank daerah, bank korporasi, terus bank retail. Yang keempat, Bank Perekonomian Rakyat atau sering kita sebut dengan BPR. Oke, saya setuju dengan pendapat dari kalian. Saya ingin menambahkan visi dari API tersebut, yaitu menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Itu tadi visinya. Lalu apa sih tujuan dari Bank Indonesia ini menciptakan atau membentuk arsitektur perbankan di Indonesia? Kalau menurut aku sih, tujuan Bank Indonesia merancang arsitektur perbankan Indonesia adalah untuk memperkuat fundamental industri perbankan di Indonesia. API merupakan suatu kerangka dasar yang pengembang sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentan waktu 5-10 tahun. Ada program yang saya ketahui yaitu satu, program penguatan struktur perbankan nasional, yang kedua, program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yang ketiga, program peningkatan fungsi pengawasan, yang keempat, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, yang kelima, program pengembangan infrastruktur perbankan. Nah, program tersebut setahu saya memiliki tujuan agar industri perbankan nasional memiliki ketahanan, kemampuan berdaya saing baik secara nasional maupun internasional, mengatasi perubahan dan tantangan serta arah pencapaian di masa depan. Maka Bank Indonesia membentuk program kerja arsitektur perbankan Indonesia yang kemudian membuat kerangka acuan atau blueprint arsitektur perbankan nasional yang menyeluruh dan dapat dipakai sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat
dalam industri perbankan tersebut. Oh ya, berarti kalau jawaban kalian sama, saya punya pendapat sendiri. Kalau menurut saya, tujuan Bank Indonesia membentuk arsitektur perbankan Indonesia untuk memperkuat permodalan bank umum dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Selain itu, kemarin saya baca di web sekilas mengenai arsitektur perbankan Indonesia itu dibagi menjadi beberapa segmentasi. Contohnya yang pertama Bank Mandiri yang didedikasikan fokus pada segmen korporasi. Bank BNI yang memiliki tugas khusus pada segmen international banking dan digital banking. BNI ini mempunyai jaringan kantor cabang luar negeri atau KCLN di 6 pusat dunia, yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, Jepang, New York, Amerika Serikat, Seoul, Korea Selatan, dan terakhir London, Inggris. Kantor cabang BNI di luar negeri ini diharapkan bisa bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha dalam negeri yang melakukan bisnis di luar negeri. Bank yang selanjutnya yaitu Bank BTN memiliki tugas khusus di bidang perumahan untuk mengurangi angka backlog dan membantu masyarakat memiliki rumah. Yang terakhir yaitu Bank BRI, berfokus pada UMKM dan ultramikro yang bekerja sama dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani atau PNM. Jadi itu tujuan menurut saya. Kalau menurut kalian itu implementasi arsitektur perbankan Indonesia itu ada berapa sih? Karena setahu saya cuma ada 2, yaitu yang pertama itu tahap penguatan struktur perbankan nasional. Ada 3 pokok. Yang pertama, menginformasikan proses indikasi dalam membuat kebijakan perbankan. Yang kedua, implementasi secara bertahap. Terus yang selanjutnya yaitu tahap meningkatkan akses kredit. Yang selanjutnya yaitu tahap peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Yang pertama, menginformasikan proses indikasi. Yang kedua, mengimplementasikan secara bertahap. Kalau menurut kalian, gimana? Oh iya, tapi menurut saya itu ada lagi tahap-tahap implementasi dari API tersebut, yaitu tahap peningkatan fungsi pengawasan yang memiliki kegiatan: 1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas. Yang kedua, melakukan konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi pemeriksa bank. Dan yang keempat, mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas performance. Mungkin itu saja yang saya tahu. Mungkin ada yang bisa nambahin lagi. Masih ada teman-teman, setahu aku tuh masih ada 3, yaitu tuh yang pertama, tahap peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, yaitu 1, meningkatkan good corporate governance. Yang kedua, meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan operasional bank. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan infrastruktur perbankan, yaitu 1, mengembangkan biro kredit, yang kedua, mengoptimalkan penggunaan badan pemeringkat kredit, dan selanjutnya tahap yang terakhir, yaitu tahap peningkatan perlindungan nasabah. Yang pertama, menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah. Yang kedua, membentuk lembaga mediasi independen. Yang ketiga, menginformasikan edukasi untuk konsumen. Jadi kesimpulannya, API dibuat dengan tujuan untuk membuat sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kestabilan sistem keuangan, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.